Bapak Mama yang diberkati Tuhan bersama dengan semua bersaudara, Salam. Kita saling jabat tangan dulu. Katakan, Tuhan memberkatimu. Jamu ke asam, itu tanda belum ngopi di pagi hari. Saudara-saudara, ketika saudara hendak melakukan sebuah keputusan yang saudara pilih di dalam kesadaran saudara, maka ada satu hal yang tidak boleh saudara dan saya abaikan, yaitu soal langkah pertama. Menetapkan langkah pertama untuk menjalani sebuah keputusan yang saudara dan saya pilih itu penting. Bahaya kalau saudara mengabaikannya. Karena itu kita selalu diingatkan, salah ambil langkah pertama, langkah-langkah selanjutnya bisa kacau balau. Kita bisa bertemu dengan banyak hal yang tidak kita duga, tapi tepat ada di depan mata saudara dan saya. Karena salah satunya langkah pertama kita salah pilih. Langkah pertama untuk satu pasang suami istri hendak mengikat sebuah perjanjian adalah kenal dulu. Tidak bisa kenal di Facebook, saudara. Anak-anak muda bahaya, saudara kenal saudara pun calon di Facebook. Karena itu langkah pertama kenal dulu. Lalu kemudian langkah selanjutnya itu ditata apa yang harus kita lakukan lagi. Saya tidak sementara sedang menakut-nakuti saudara tentang soal langkah pertama. Tapi satu pernyataan mungkin juga saudara pernah mengatakan, pernyataan bilang begini, saya sangat sering mendengar orang bilang begini, langkah pertama atau perjalanan 1000 mil itu ditentukan oleh langkah pertama. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini umat Kristiani merayakan hari Pentakosta. Ini hari Ebenezer dong menyala, Pak. Merayakan Pentakosta. Tapi sebelum saudara dan saya ada dan larut menghayati peristiwa Pentakosta, saya ajak kita kembali mengingat apa sih Pentakosta itu. Yang pertama, kalau kita pelajari apa yang dituliskan oleh Kisah Para Rasul ini, yang pertama, para murid diberi perintah oleh Tuhan untuk tinggal di Yerusalem. Tinggal, tidak boleh pergi kemana-mana. Ketika Yesus hendak terangkat ke surga, pesan terakhir yang lalu kemudian Yesus ucapkan adalah, kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Itu hari terakhir dia bercakap dengan para murid. Itu momen terakhir. Para murid melihat muka dengan muka. Seorang guru yang pernah belajar bersama-sama, yang pernah mengajar bersama-sama dengan mereka. Dan mereka belajar dari berbagai bentuk pengajaran sang guru itu. Dan Alkitab, Kisah Para Rasul juga saksikan kepada kita, mereka taat, saudara. Mereka tidak kemana-mana. Mereka tinggal di Yerusalem. Yang kedua, saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus untuk pertama kali itu terjadi dengan perayaan atau hari rayanya orang Yahudi. Salah satu hari raya orang Yahudi yaitu hari raya Pentakosta. Jadi sebutan Pentakosta bukanlah baru kemudian dikenal pada saat pencurahan Roh Kudus itu terjadi di Yerusalem. Orang Yahudi sudah kenal istilah Pentakosta. Tapi ujung perayaan Pentakosta itu bermuara pada sebuah ucapan syukur karena hasil panen gandum yang membuat mereka berucap terhadap Allah, terima kasih Tuhan untuk hasil panen gandum. Karena itu ketika tiba saat hari Pentakosta, orang-orang Yahudi yang terserak di berbagai macam tempat, jika dimungkinkan mereka pergi ke Yerusalem. Mau gadai sertifikat, mereka bilang, aku gadai Pak.
Yang penting sampai di Yerusalem. Kenapa? Yerusalem ada bait Allah di sana. Ada ikonnya orang Yahudi di sana. Kalau mereka tidak sempat, tapi mereka juga tetap merayakan Pentakosta, hari syukur mereka untuk perayaan hasil panen gandum. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, ketika tiba hari itu di mana 7 minggu perayaan memasuki perayaan hari Pentakosta itu, peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu terjadi di saat yang bersamaan. Karena itu kenapa ada banyak orang di sana? Itu bukan dengan sengaja dikumpulkan oleh para murid, tapi karena memang mereka ada di sana dengan satu alasan, Pentakosta, syukur panen atas panen gandum itu memanggil mereka kembali ke Yerusalem. Yang ketiga, perhatikan saudara, saat mereka berkumpul di Yerusalem, formasi dari para murid itu lengkap. Ketika peristiwa Pentakosta terjadi, pencurahan itu mereka tidak lagi berjumlah 11 orang karena Yudas sudah gantung diri gitu. Lalu sebelum pencurahan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu terjadi, formasi menjadi amat sangat lengkap. Itu tanda para murid benar-benar siap untuk hari itu. Ada Yusuf, ada juga Matias. Alkitab catat kepada kita 2 nama yang dipersiapkan untuk menggantikan posisi Yudas, supaya formasi mereka menjadi lengkap 12 rasul. Nama yang kemudian ditetapkan kata firman Tuhan itu Matias. Tapi itu bukan berdasarkan kesepakatan saudara. Sebelum Matias ditentukan melalui undi, mereka awali ada 2 langkah. 1, berdoa dulu. Jadi tidak ada pikiran-pikiran dari 11 rasul yang kemudian diangkut sebagai sebuah pikiran yang paling benar untuk memilih 1 di antara 2 nama yang muncul. Dan kemudian hal yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka membuang undi. Undi itu tanda keluasan terhadap otoritas Allah itu diberikan oleh manusia. Siapa yang bisa setel itu undi? Bahkan undi untuk arisan mama dong sudah bisa setel. Hal yang keempat, ada sesuatu yang terjadi yang menjadi inti dari peristiwa Pentakosta, yang bagi catatan kisah para rasul ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi mau dibilang ini peristiwa pertama kali terjadi di kota Yerusalem, bahkan di dunia lah saya mau bilang begitu. Lukas menceritakan bahwa sang penghibur yang dijanjikan Yesus kepada para murid itu digenapi. Yohanes 14 ayat 26 bilang begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Peristiwa Pentakosta mau bilang kepada kita, ini roh yang dicurahkan adalah roh yang pertama dan yang terakhir. Tidak akan ada lagi Pentakosta yang kedua, apalagi Pentakosta yang ketiga, bahkan yang keempat. 1 kali untuk selamanya, sama seperti kematian Kristus 1 kali untuk selamanya. Amin kok. Karena itu penting diperhatikan saudara, tanda-tanda yang menyertai menurut catatan ini. Roh itu datang seperti tiupan angin yang bisa dirasakan. Bapak Mama pernah lihat bentuk angin? Ya kita hanya bisa merasakan gitu. Ya, jadi gambaran kehadiran Roh Kudus ini mau menggambarkan sekalipun saudara tidak melihat Allah, mata saudara dan mata saya tidak bisa melihat wujud Allah, tapi kita bisa merasakan. Kita harus belajar berkata, itu cukup bagiku untuk meyakini Dia sebagai juru selamat. Tidak perlu kita sibuk-sibuk, ini Tuhan Yesus pemuka model karmana. Dia pun rambut keriting kok lurus kok, hitam kok merah kok. Dia pun hidung kermana, dia punya postur kermana. Cukup saudara dan saya merasakan Allah melingkupi hidup saudara dan saya. Patut kita berkata, terima kasih Tuhan. Karena di dalam semua yang tidak mampu beta jangkau, beta masih bisa merasakan kehadiran Allah. Itu cukup saudara.
Catatan ini mengatakan kepada kita, tampaklah juga hal yang kedua, lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api bukan dirasakan, tetapi dilihat. Gitu. Karena itu Roh Kudus ini menampilkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan, tetapi ada waktu tertentu dia juga bisa menampilkan sesuatu yang bisa ditangkap dengan dua mata saudara. Peristiwa Pentakosta mau bilang itu kepada kita ketika kita membaca teks ini. Penuhlah mereka. Ini bukan seperti air yang dipenuhkan dalam satu gelas lalu tertumpah-tumpah. Tidak. Kata penuhlah dalam catatan atau bahasa aslinya mau mengatakan kepada kita bahwa apa yang pernah Yesus perkatakan kepada para murid sebagai janji bahwa akan ada waktunya penolong dan penghibur itu datang. Dia menggenapi itu dengan begitu sempurna. Penuhlah itu, kata teks ini. Karena itu saudara-saudara, tanda-tanda itu menguasai para murid. Penuhlah bukan mau bilang begini, ini para murid sudah berada di luar kendali seperti anggapan banyak orang. Mereka suka mabuk anggur. Kalau ketong di sini mabuk sopi atau mabuk laru. Tanda-tanda menguasai para rasul, menolong mereka untuk sadar benar begitu. Bahwa ada sesuatu yang berbeda yang tidak pernah mereka jumpai dan alami, sekalipun waktu itu mereka bersama-sama dengan Yesus. Karena Roh itu bekerja, dan cara kerja Yesus, cara kerja Roh Kudus itu memenuhi janji yang Yesus ucapkan kepada para murid. Kenapa saudara? Apakah Roh itu hanya mau kasih tunjuk dan mau bekas taku orang kutong bilang? Sesuatu yang dirasakan dan sesuatu yang bisa ditangkap dengan dua mata manusia? Tidak, saudara. Tanda-tanda itu mau mengatakan kepada para murid, kamu diperlengkapi oleh Roh Allah. Kamu tidak sendiri. Kalau kematian Yesus Kristus pernah membuat mereka menjadi cemas, takut, dan lalu memasuki kembali kehidupan mereka sebagai seorang nelayan, Roh Kudus menyinggapi mereka. Suasana baru, cara pandang baru, cara pola pikir baru, semangat baru kemudian melingkupi para murid, dan itu dampak dari pekerjaan Roh Kudus. Bapak Mama, kita tidak punya alat untuk mendeteksi apakah hidup saudara dan saya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Kita mau deteksi kita kena COVID, ada depo alat. Kita mau deteksi tes kehamilan, ada depo alat. Tapi Roh Kudus tidak bisa. Tapi gejala-gejala klinisnya ada. Salah satu gejala klinis apa? Orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus itu kalau omong dan dia sama kita omong dengan batu piak. Dia mau dia benar semua, saudara. Dia tidak mau dikritisi. Dia tidak mau diajak bertukar pikiran. Lu mau kenapa siapa di sini? Begitu. Orang yang tidak dikuasai dengan Roh Kudus adalah orang yang selalu berjalan, saudara, tapi dagunya naik sedikit begini. Nanti tato di batu dia bilang, aduh ini sampai sutar waktu di sini. Ada banyak gejala-gejala klinis juga, saudara. Saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada semua rasul dan kepada semua orang percaya yang ada pada saat itu. Mau menyaksikan beberapa hal. Yang pertama, Roh Kudus itu selalu mempersatukan, saudara. Kalau ada satu persekutuan yang kemudian memecah belahkan persekutuan yang lain, itu tanda gejala klinis, bukan Roh Kudus yang bekerja, saudara. Amin kok. Entah itu roh apa, nah Papa Mama persilakan kasih nama dia sudah. Saya takut kasih nama nanti saya salah, saya tidak bisa pulang dari Ebenezer dalam keadaan selamat. Kasih nama sudah itu. Karena itu menjadi penting bahwa kita paham benar Roh Kudus itu mempersatukan, dia tidak mencerai-beraikan. Buktinya apa, saudara? Mereka semua yang datang dengan berbagai macam bahasa karena Yerusalem memanggil pulang dalam bentuk perayaan Pentakosta, syukur panen gandum. Bahasa mereka kemudian menjadi bahasa yang bisa dibicarakan oleh para murid. Bahasa yang digunakan oleh para rasul itu tidak pernah mereka gunakan, karena komunikasi yang dipakai oleh para murid bersama-sama dengan Yesus itu adalah bahasa Aramaik.
sejajar dengan bahasa Ibrani, tetapi logatnya berbeda. Gitu. Bagaimana dia bisa dapat berbicara dalam bahasa orang Partia, Media, Elam? Ini bukan bahasa yang ada di perumus lalu dipelajari, saudara, atau yang tidak bisa dicerna dengan akal. Jadi bahasa roh yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini adalah bahasa manusia yang dipahami juga oleh manusia. Jadi bukan bahasa planet, saudara. Yang kedua, saudara, kita diingatkan bahwa ternyata Roh Kudus dengan memakai bahasa itu dia mau mempersatukan bahasa yang berbeda-beda itu. Dalam arti bukan untuk sementara membenturkan perbedaan lalu kemudian memaksakan supaya perbedaan itu menjadi jatuh sama dengan satu dengan yang lain. Tidak. Tapi Roh ini mau mengangkat bahwa Allah dalam sejarah itu berjumpa dengan manusia dalam bahasa. Karena itu kenapa, saudara, kita punya Alkitab dalam bahasa Rote, bahasa Sabu, bahasa Timur, bahasa Alor, itu kemudian dengan baik diterjemahkan. Tapi sebelum diterjemahkan itu butuh seminar-seminar yang perlu untuk dilakukan terus hingga menghasilkan Alkitab dengan bahasa daerah. Kenapa? Karena kajian ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dia berjumpa dengan banyak bahasa. Karena dengan bahasa itu Allah bisa berkomunikasi dengan manusia. Allah tidak bisa menyatakan kehendaknya kalau Allah tidak bisa memakai bahasa manusia. Allah tidak bisa membuat manusia menjadi paham cara kerjanya, dan kemudian pernyataan atau cara kerja Allah itu bisa dipahami oleh manusia kalau Allah memakai bahasa Allah, bukan bahasa manusia. Yang ketiga, dampak dari yang para murid yang dikuasai dengan Roh Kudus itu terlihat dari penggunaan bahasa. Tidak lazim, mereka tidak bisa bahasa itu, tapi Roh memampukan mereka. Itu berarti saya mau bilang begini, saudara tidak bisa memasung cara kerja Roh Kudus. Kadang kita orang Kristen ini, Bapak Mama, ingin memahami pikiran Allah dan cara kerja Allah, bahkan cara Roh Kudus ini kita bingkai dalam cara kerja dan logika kita sebagai manusia. Saudara tidak akan sampai pada titik itu. Ada banyak peristiwa yang Allah biarkan saudara menjadi paham gitu. Tapi ada banyak peristiwa-peristiwa besar dalam tanda kutip yang saya mau katakan Allah buat itu, lalu kemudian kita berupaya untuk memahaminya, bukan karena kemudian kita tidak bisa, tapi karena Allah membatasi kita. Saya mau bilang begini, saudara, kalau manusia tahu segala hal, maka manusia sudah duduk sama rendah dengan Allah dan berdiri sama tinggi dengan Allah. Kalau tidak ada yang dibatasi oleh Allah, manusia menjadi manusia yang juga memposisikan diri sebagai Allah. Kok apa bedanya beta dengan Allah? Untuk segala sesuatu yang akan terjadi 10 menit ke depan beta tahu, sama seperti Allah tahu. Lalu apa bedanya manusia dengan Allah? Karena itu kita selalu diingatkan, saudara, lihatlah peristiwa hidup ini. Ada banyak hal dalam peristiwa dalam hidup ini di mana cara kerja Roh Allah, Roh Kudus yang dikaruniakan kepada saudara dan saya itu tidak bisa dikalkulasi dengan kita pemikiran ini yang terbatas, yang orang bilang kiciana begini san, otak kiri, otak kanan, otak samping, kiri dan kanan. Allah berjumpa dalam bahasa karena bahasa itu komunikasi, alat komunikasi. Yang kedua, saudara-saudara, setelah tanda itu diberikan, perhatikan, para rasul itu menjadi berani sekali. Mereka berani, Roh itu membuat mereka menjadi tidak hanya membangun pemahaman mereka, tetapi membuat mereka bisa tegak berdiri dan berkhotbah seperti Petrus. Petrus tidak pernah berkhotbah di sekian banyak orang. Tapi ketika Roh itu hinggap di dalam diri mereka, Petrus mampu melakukan itu. Roh Kudus memberikan keberanian kepada para rasul. Kita diingatkan, saudara, pasca kematian Yesus itu, Yesus butuh 40 hari untuk menampakkan diri. Kenapa sampai 40 hari? Kenapa tidak hanya butuh 10 hari?
Karena buat para murid yakin bahwa dia hidup itu butuh waktu yang lama. Sehingga angka 40 hari itu diputuskan oleh Allah. Tampakkan dirimu kepada para murid, buat mereka percaya bahwa engkau sudah bangkit. Yesus membutuhkan para murid. Dan karena itu setelah 40 hari, berapa hari kemudian? Pencurahan Roh Kudus terjadi 10 hari. Jadi hari ke-50 dari kebangkitan, atau hari ke-10 dari peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Petrus berkhotbah. Itu catatan penting yang mau mengatakan cara kerja dari Roh Kudus. Ada beberapa pesan saudara. Yang pertama, Pentakosta itu diawali dengan sebuah langkah awal yang sederhana, walau berat beresiko. Tinggal di Yerusalem itu sederhana, tapi sebenarnya berat itu. Kenapa saudara? Karena tidak mudah bagi para murid untuk kembali ke masa lalu. Yerusalem menyimpan banyak cerita pahit untuk mereka. Di Yerusalem mereka melihat Yesus dielu-elukan. Tapi kemudian di Yerusalem mereka melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus itu kemudian ditangkap, diadili, lalu kemudian disiksa, dan kemudian disalibkan. Jadi ketika Yesus bilang kamu harus tetap di Yerusalem, keputusan ini juga berat bagi para murid. Karena seakan-akan mereka hendak dibawa kembali ke masa lalu yang pahit, yang pernah mereka alami ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus terangkat ke sorga, saudara, mereka dijadikan menjadi saksi mata dari peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga. Yang kemudian menjadi saksi, cara pikir mereka itu diubah. Sampai ketika Yesus naik ke sorga, mereka hanya begini. Orang Kupang bilang mereka tenganga. Biasa kotong tenganga itu bukannya begini, tapi mulut sedikit buka begini. Itu hitung kau baik kau lalat sonde lewat. Lalat lewat dia bilang, aduh ini ada tempat bagus, beta mampir sedikit, ini bahaya saudara. Karena itu kembali ke Yerusalem itu berarti kembali kepada masa lalu. Untuk apa? Kalau kita pikir itu langkah pertama yang akan membuat menjadi baik, maka mungkin kita pikir-pikir. Tapi kalau langkah pertama ini justru bawa kembali kita ke masa lalu, sebagaimana kita selalu diingatkan, jangan pernah hidup untuk masa lalu, jangan pernah kembali ke masa lalu. Tapi ajakan Yesus, kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Seakan-akan Yesus mau bilang, kamu harus balik lagi kembali ke masa lalumu, sekalipun itu pahit. Tapi ternyata tidak. Ternyata mereka pergi ke Yerusalem bukan untuk melulu kembali ke masa lalu. Tapi ketika mereka kembali ke Yerusalem, justru di situ awal masa depan mereka diubah dari murid menjadi rasul. Yerusalem justru diubah oleh Tuhan melalui peristiwa Pentakosta, di mana bayang-bayang masa lalu itu kemudian diubah dan Roh Allah mengarahkan mereka menghadap ke depan. Kamu bukan lagi seorang murid, tapi kamu kujadikan sebagai seorang rasul. Naik status mereka. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak kita yang berjumpa dengan banyak jalan buntu. Entah buntunya seperti apa saudara yang tahu. Bisa jadi saudara sementara sedang mengalaminya. Ada banyak keputusan yang kita ambil, lalu kemudian kita tengok, kita susah lah ini. Yang ingin saya katakan Bapak Mama, langkah pertama mengambil keputusan hendak kemana kita mengarahkan langkah kita itu penting saudara. Oleh karena itu, kalau saudara sementara sedang tersesatkah atau menyesali sebuah langkah pertama yang fatal akibatnya untuk ke depan, maka yang pertama saya mau bilang, undang Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah diberi. Perbedaan antara Roh Allah dan Roh Kudus yang sama itu ada di sini. Perjanjian Lama, Roh Allah itu Allah akan berikan kepada siapa yang hendak Dia berikan.
yang biasa Allah berikan itu adalah kepada para raja dan juga kepada para nabi. Ketika Daud hendak mau membunuh Saul, ketika Daud berhadapan dengan Saul dalam pengajaran Saul, dia melihat Saul itu kesempatan sudah ada di depan, tinggal bunuh Saul selesai, karena Saul itu kan merancangkan kejahatan untuk dia. Tapi pembacaan 2 atau 3 minggu yang lalu bilang begini kepada kita, Daud tidak melakukan itu sekalipun dia mendapati Saul yang posisi berada pada gua yang sama sedang membuang hajat. Dia bilang, tidak, aku tidak akan menyentuh Saul, karena menyentuh Saul itu berarti menyentuh yang mengurapi dia. Menyentuh Saul itu berarti menyentuh Tuhan, dan Daud tahu menyentuh Tuhan itu fatal akibatnya. Kan itu dia hanya potong dia puncak jubah saja, dia hanya kasih simbol begitu. Dia tidak melukai karena dia tahu menyentuh orang yang diurapi berarti menyentuh Tuhan. Karena itu Bapak Mama, langkah awal kalau saudara ada dalam satu fase di mana saudara merasa langkah pertama sudah salah, Perjanjian Baru mau bilang kepada kita, Roh Allah, Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Kalau Perjanjian Lama hanya raja dengan para nabi, maka pada Perjanjian Baru itu pencurahan itu terjadi kepada semua orang percaya. Tapi bedanya di sini saudara, Roh Allah itu kalau Allah sudah berikan kepada para nabi dan juga berikan kepada para raja, Allah bisa ambil kembali. Kalau ada kesalahan, seperti Saul ketika dia berdosa, dia takut roh yang sudah diberikan Allah kepada dia itu diambil kembali. Karena itu dia berdoa. Daud pun demikian. Ketika dia berselingkuh dengan Batseba, dia dalam doanya dia bilang, Tuhan jangan ambil roh yang pernah Engkau curahkan kepadaku. Tapi kalau dalam Perjanjian Baru saudara, Allah itu sudah kasih, kita diluaskan untuk menerima. Tapi Allah tidak akan ambil kembali roh itu, karena roh itu sudah menjadi milik saudara. Karena itu bersyukurlah kalau saudara dan saya memiliki hak paten atas roh itu. Tapi soalnya satu, Roh Kudus yang dicurahkan kepada saudara dan saya, yang diawali dari peristiwa Pentakosta itu, bisa pergi saudara kalau ruang hidup saudara itu tidak diatur secara baik untuk dia berdiam di dalamnya. Karena itu Alkitab bilang, jangan engkau mendukakan hati dari Roh Kudus. Kalau kita pemulut tiap hari maki orang, kalau kita pemulut yang tiap hari hanya hoax tentang orang, kalau kita pun kata-kata ini kata-kata yang membunuh semangat untuk anak-anak, kalau kita punya hidup ini adalah hidup yang selalu mengumbar kebencian lewat bahasa-bahasa tubuh kita, roh itu tidak betah di dalam Bapak Mama dan pun diri badan. Percayalah, rumah itu saudara akan menjadi rumah yang menghangatkan kalau kita bisa menghangatkan rumah itu. Tapi kalau istri tiap hari dia khotbah, ayam belum turun dari pohon, dia khotbah dari Kejadian sampai Wahyu, dia ulang lagi Kejadian sampai Wahyu, sampai ayam sunai pohon, bahkan sampai tidur cuma tuh khotbah dan bab tua pada bab tua sensor 3 kubik di situ. Akhirnya tidak betah suami lebih betah duduk di kios, suami lebih betah cari ngopi-ngopi cantik di kafe, enak gitu. Dia tidak betah di rumahnya sendiri, dia pergi, dia datang hanya letakkan kepala. Itu kalau bersyukur suami letakkan kepala di situ. Kalau dia letakkan kepala di tempat lain, bukan mama tidak pusing 7 keliling cari kasih masuk daftar orang yang hilang. Ini bahaya saudara. Karena itu kalau roh itu sudah dicurahkan kepada saudara, jaga ini hati, jaga ini pikiran saudara, supaya roh itu betah dalam diri saudara. Karena hidup tanpa Roh Kudus liar hidup saudara. Yang kedua, Roh Kudus yang sudah ada pada kita itu mengasah keberanian, seperti khotbah seorang Simon Petrus. Kalau dulu-dulu dia tidak pernah berkhotbah, Yerusalem menyimpan banyak cerita pahit dan menambah daftar jumlah ketakutan mereka. Peristiwa Pentakosta buat Simon Petrus bisa berdiri di depan banyak orang. Itu karena salah satu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Mama. Berani bersaksi. Jadi tema kita hari ini adalah bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus, bersaksi dalam kata-kata kita.
Apa yang kita saksikan, kita juga bisa saksikan tentang semua hal yang Tuhan izinkan kita alami. Saya mau bilang begini saudara, hidup saudara ada banyak yang bisa saudara kendalikan dengan pikiran dan strategi saudara. Tapi saya mau bilang, ada banyak hal yang tidak bisa saudara kendalikan dalam hidup ini. Saudara hari ini bisa kendalikan baju merah, saudara datang karena peristiwa Pentakosta. Saudara bisa kendalikan itu. Tapi ada sisi-sisi dalam perjumpaan terhadap hidup ini yang mau bilang kepada kita, saudara dan saya bukan Allah sebagai pengendali dari hidup ini. Karena itu dia batasi, ada hal-hal yang bisa engkau kendalikan, tapi aku membatasi ada hal-hal yang tidak bisa engkau kendalikan. Karena itu ketika berjumpa dengan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, minta Roh Kudus untuk bisa berdamai dengan keadaan. Berdamai. Bisa jadi saudara menguburkan anak-anak saudara, yang seharusnya anak-anak saudara yang menguburkan saudara. Ada pasangan-pasangan suami istri yang minta anak, tetapi justru Tuhan kasih mereka dengan anak yang justru harus diperlakukan secara khusus. Siapa yang bisa mengendalikan ini, saudara? Karena itu hanya Roh Kudus saja. Minta Tuhan buat kami menjadi berani untuk menghadapi hidup ini dan berjalan tegak berdiri, karena Tuhan yang buat kami menjadi berani. Amin. Tidak mudah, saudara. Ada banyak peristiwa dalam hidup ini orang meratapi kehidupan. Karena salah satunya dia tidak berani menjalani hidup. Dan salah satu yang membuat kita tidak menjadi berani adalah ketika kita sadar di dalam kesadaran kita Roh Kudus tidak lagi hidup di dalam hidup kita. Kemarin kami PA di majelis jemaat, saya pun majelis tanya begini, Mama, kalau kita suka si duka Roh Kudus, lalu Roh itu dia bangun jalan kok Mama? Ya, dia akan pergi. Karena Alkitab bilang jangan mendukakan hati dari Roh Kudus. Lalu kalau kita panggil pulang bikin ke mana? Ini pertanyaan saya penatua waktu kami PA kemarin. Saya bilang yang bisa membawa kembali Roh itu kembali dalam hidup saudara adalah Allah, karena Allah lah yang memberikan Roh itu pada saudara. Yang ketiga saudara, Roh Kudus memampukan kita bersaksi kalau di dalam kata-kata, maka mulai sekarang tata kita pun kata-kata. Kata-kata kita punya langkah ini. Karena dari kata-kata cerminan hidup saudara bisa dicerna oleh Tuhan. Kadang orang kupa bilang, ini hanya kata-kata, hati tidak. Ingat, kata-kata ini muncul karena ada perintah dari sini dan sini. Amin. Karena itu mama-mama, bapak-bapak yang di rumah dengan memakai kata-kata yang mensejahterakan, saya mau bilang puji Tuhan. Tapi buat anak-anak saudara bertumbuh, menjadikan budaya berkata secara positif, jadikan itu sebagai budaya kita. Kalaupun marah, ya marah pakai kata yang baik. Pakai kata yang diseleksi secara baik. Sehingga sekalipun kita berbeda, tapi perbedaan kita tidak melukai. Kita berbeda dalam pikiran, berbeda dalam budaya, berbeda dalam cara berpakaian, kita berbeda, tetapi perbedaan kita tidak boleh sampai lalu melukai satu dengan yang lain. Karl Barth berkata, di mana saja Roh bekerja, di sana pasti tercipta persekutuan dan persatuan. Bersaksilah terus dalam pimpinan Roh Kudus. Selamat merayakan peristiwa Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin.